Setelah banyak yang gue tes antara kedua HP ini, kayaknya Poco F6 dan Realme GT6 ini nggak bisa dibandingin deh. Beda kelas. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa jauh bedanya? Terus selisih harga yang cukup jauh ini mending mana? Dan terakhir dari topik-topik ini, siapa pemenangnya? Yuk kita bahas. Secara desain kedua HP ini punya susunan kamera yang mirip banget. Sama-sama ada 3 buletan. Tapi untuk ukuran di Poco lebih gede ya, sama flashnya itu yang melingkar. Sedangkan Realme lebih kecil. Terus dari finishing, Poco ini full matte, terkesan lebih minimalis dan gue demen sih. Dimana untuk Realme glossy gitu, terutama bagian kamera modul. Nilai plusnya ya bisa dijadiin kaca buat shoot pakai kamera belakang. Tapi di sisi lain lebih gampang kotor karena jiplakan sidik jari. Yang bikin ngacanya jadi kurang puas sih. Kalau dipakein casing pun sama ya, bagian sini juga tetap kebuka, kelihatan lusuh gitu. Untuk materialnya, gue berasa Realme lebih solid. Kayaknya ini dari kaca deh. Sedangkan Poco polikarbonat. Dengan feel genggam buat gue lebih nyaman di Realme ya. Karena dia punya lengkungan di sisi depan dan belakang. Sedangkan Poco bener-bener flat. Jadi berasa ada yang ganjel. Karena sudut framenya itu tadi. Cuma ini malah jadi bikin pegangan di Poco lebih mantep sih. Nggak licin. Framenya pun lebih tebal dibanding Realme. Ya plus minus. Lanjut ke bagian depan yang sama-sama punya bezel tipis. Kalau Poco emang beneran tipis sih, sedangkan Realme karena layar lengkungnya. Ini sebenarnya pilihan yang sulit ya buat gua. Secara desain Poco itu lebih cakep sih, tapi material back Realme lebih solid. Cuma poin ini gue kasih ke Poco karena desainnya itu tadi yang juga nggak gampang kelihatan kotor ya. Terus secara feel genggam walaupun nggak senyaman Realme, tapi di Poco lebih ngegrip aja karena sudut-sudutnya tadi dan lebih enteng sekitar 20 gram. Ah, kocak lu bang, bagusan Realme lah, backnya lebih solid. Iya, beda selera boleh dong, jangan baper. Kalian bisa punya catatan sendiri ya, dan kasih poin ke Realme. Nanti di akhir bisa share deh hasilnya di kolom komentar, beserta alasannya, oke? Untuk layar kalau kita lihat speknya, Realme juara lah ya. Udah LTPO, layar lebih terang, dan always on display-nya bisa bener-bener always. Tapi gue punya beberapa catatan di sini. Yang pertama, buat yang nggak tahu kalau LTPO ini fitur atau teknologi yang bagus ya, dimana refresh rate layarnya itu bisa dinamis 1 ke 120 Hz. Kalau lagi diam bisa turun ke 1 Hz, kalau scroll ke 120. Keuntungannya ya lebih hemat daya karena nggak melulu refresh di 120. Tapi gue ketemu sesuatu yang aneh di Realme. Jadi kalau gue tutupin kamera selfie, refresh rate-nya itu nggak bisa turun jadi 1 Hz loh. Asumsi gue, HP-nya ini coba detect ada muka kita atau enggak. Kalau ada, baru bisa turun ke 1 Hz. Yang artinya efisiensi dayanya jadi nggak maksimal ya. Karena hal ini kejadian juga di kondisi gelap ya, yang kemungkinan karena muka kita nggak kedetek. Cuma ini gue nggak tahu sengaja dibikin gitu karena ada penjelasannya atau emang ngebug aja. Habis itu GT6 ini punya peak brightness dengan angka fantastis 6000 nits. Tapi kalian jangan ke gue cek ya, peak brightness itu bakal ke trigger saat jalanin konten HDR aja. Dan itu pun cuma di bagian tertentu. Selain peak brightness ada lagi istilah HBM dan typical. Buat detailnya kalian intip video David deh yang jelasin super gampang buat di ngertiin. Tapi bukan artinya layar Realme ini nggak terang ya, tetap terang kok. Walaupun bukan yang jomplang banget sih bedanya kalau gue lihat di sini. Untuk outdoor pun terlihat Realme lebih jelas layarnya dibanding Poco. Terus buat always on display di Realme ini bisa bener-bener always. Sedangkan Poco selain mati 10 detik, sebenarnya ada mode baru yaitu Smart yang artinya OOD-nya itu bakal mati kalau kita masukin HP ke kantong atau pas lagi nggak lihat. Terakhir nggak lupa yang paling ketara secara fisik yaitu Poco punya layar flat dan Realme curve. Buat gue layar curve lebih kelihatan cakep sih. Tapi di sisi lain gue juga tahu kalau buat sebagian orang layar curve itu kurang asyik buat ngegame ya. Jadi untuk ini disesuaikan aja sama preferensi masing-masing. So, tanpa mikir lagi, poin ini gue kasih ke Realme. Selain beberapa spek tadi yang lebih baik dan gue pun lebih suka layar curve, secara kualitas layar di Realme juga lebih tajam sih dan kontrasnya berasa. Oke, tes ini bakal menarik banget karena kita bisa tahu bedanya racikan Poco dan Realme buat menunggangi Snapdragon 8S Gen 3. Dan kayak biasa gue bakal tes Antutu 6 kali, recording 4K, YouTube, Geekbench, download, rendering, dan 3D Max stress test.
Sebelumnya gue pastiin dulu kalau baterai ada di 100% ya, connect di wifi yang sama dengan settingannya juga. Update software paling baru, refresh rate gue set mentok, dan performance mode di kedua HP gue aktifin. Habis itu langsung cus ke tes Antutu yang langsung gue rangkumin hasilnya. Dimana secara rata-rata skor, Poco lebih tinggi ya, sekitar 80 ribuan. Dengan suhu yang lebih tinggi juga di 46 derajat. Sedangkan Realme lebih adem terpaut 2 derajatan. Tapi suhu tinggi Poco tadi nggak sia-sia ya, karena dia bisa mempertahankan performance-nya yang cuma turun sekitar 7%, dibanding Realme drop 17%. Terlihat di tes keempat, Realme mulai ngerem, turun dari 1,4 juta ke 1,2. Untuk konsumsi daya, Poco berkurang 33%, sedangkan Realme 23%. Dan karena kedua HP ini punya kapasitas yang beda, konsumsi daya dalam mAh-nya kalian juga bisa lihat di sini. Lanjut di recording 4K selama 30 menit yang hasilnya Realme cukup ngegas dari sisi suhu ya, mencapai 45 derajat dan baterai berkurang 2% lebih banyak dari Poco. Apakah video Realme lebih baik dari Poco? Nanti kita buktiin. Habis itu nonton YouTube 1080p selama setengah jam dan Poco berkurang 5%, sedangkan Realme 3% tuh. Untuk suhunya sendiri terpaut tipis sekitar 1 derajatan aja. Next, balik lagi kita ke benchmark, kali ini Geekbench 6 yang hasilnya beda tipis sih. Terpaut sekitar 50-100 poin lebih tinggi Realme untuk single core dan multi core. Sedangkan suhu baterai beda tipis-tipis aja. Nah, buat tes selanjutnya nggak kalah seru, yaitu download barengan dengan file yang sama di Google Drive sekitar 1 gigaan. Hasilnya Poco bisa kelar duluan dan terpaut cukup jauh. Terus biar Realme fans nggak baper karena mungkin jari gue lebih cepat pencet di Poco. Jadi gue tes sekali lagi ya. Tapi kali ini Realme start duluan dan sekitar 2-3 detik kemudian Poco mulai. Hasilnya? Jangan sedih Realme fans, Poco masih tetap unggul. Peace. Dan ingetin aja kalau tes ini bukan buat tahu kecepatan download maksimal suatu HP, tapi saat download barengan siapa yang sedot lebih kuat. Dan next, kita tes rendering video 4K di KineMaster yang udah gua kasih scale dan satu filter. Untuk ekspornya, gua set ke 4K 30 dengan output file hampir 2 GB. Hasilnya cukup sengit sih, Poco bisa kelar duluan. Tapi itu pun cuma selisih 3 detik aja dari Realme yang punya suhu mirip di 31-an derajat dan konsumsi daya selisih 1%. Selanjut ke benchmark terakhir 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test yang secara base loop sebenarnya nggak terlalu jauh, nggak sampai 100 poin sih. Tapi untuk stabilisasi, Poco cukup baik di 83,7%, sedangkan Realme kewalahan di 54-an aja. Angka ini juga sejalan dengan penurunan performance Antutu tadi ya, dimana Poco juga lebih baik berkurang 7%-an aja, berbanding 17% di Realme. Cuma di balik stabilnya Poco ini, ada yang bekerja keras sehingga suhunya cukup tinggi di 49 derajat, terpaut 4 derajat dari Realme. Tapi buat konsumsi dayanya selisih 2% aja. 49 derajat emang tinggi banget ya, tapi perlu diingat, itu cuma saat tes benchmark doang. Yang kebanyakan orang normal nggak pernah lakuin itu sih. Dan untuk tes real life kayak gaming, beda hasilnya. Jadi gue sempat tes ulang buat kedua HP ini, Genshin Impact highest 60 fps selama 20 menit. Di Realme itu bisa dapat FPS rata-rata 57, sedangkan Poco lebih baik tipis 57,7. Dari grafik ini terlihat kalau Realme tipe yang bakal turunin atau melimit performance-nya ya kalau udah mencapai suhu tertentu. Sedangkan Poco cukup stabil sampai akhir dan dropnya di kondisi tertentu aja, habis itu naik lagi. Cuman yang cukup menarik di sini, untuk suhu justru Poco lebih adem ya di 42 derajat, sedangkan Realme mencapai 45. Angka ini juga diperkuat dari data tools gua yang kasih tahu kalau suhu CPU-nya Realme itu mencapai 73,8 derajat, sedangkan Poco 63,3. Ingat ya suhu CPU yang ada di dalam HP, sedangkan yang 40-an derajat tadi suhu permukaan HP di luar. Lihat suhu gaming di Realme ini, gue cukup bingung sih. Ya harusnya karena dia udah ngelimit performance, logikanya suhunya juga lebih adem. Tapi di sini Poco malah lebih nyantai. Ada yang tahu kenapa nggak? Terus buat konsumsi daya selama 20 menit tadi, Realme berkurang 11% ya, sedangkan Poco 10%. Dan tambahan info kalau kedua HP ini udah gue nyalain performance mode-nya. So, untuk topik performance, poin ini gue kasih ke Poco F6. Dari sisi benchmark punya skor dan stabilisasi yang baik untuk Antutu dan 3D Mark. Terus buat real life test kayak download plus rendering, lebih cepet ya. Dan terakhir gamingnya itu tadi.
Lanjut kalau kita ngomongin baterai, Realme dengan kapasitas yang lebih besar 500 mAh emang terbukti bisa lebih awet ya. Sepanjang tes tadi, secara mAh-nya pun kalau gue jumlahin masih lebih kecil di 2860 mAh, sedangkan Poco 3000-an. Terus nggak cuma konsumsi daya, secara charging pun Realme bisa lebih cepet ya. Support 120 watt berbanding 90 watt di Poco. Jadi untuk topik ini, poin didapatkan oleh Realme. Sama satu lagi guys, karena bikin video kayak gini nggak gampang dan makan banyak waktu, paling nggak boleh bantuin gue bentar aja dengan like video ini ya, dan subscribe juga buat yang belum, bakal berarti banget. Thank you. Kalau dilihat dari spek, jelas Realme lebih baik dengan ketambahan satu lensa telefoto yang nggak dimiliki Poco. Hal ini berimpact sama shoot jauh yang bisa sampai 20 kali berbanding 10 kali di Poco untuk fotonya. Buat sesama 10 kali pun terlihat gambar di Realme masih lebih baik ya dibanding Poco yang udah mulai ngeblur. Terus nggak cuma foto, tapi video pun juga sama. Contohnya zoom sesama 6 kali ini terlihat gambar di Poco udah mulai kesemutan. Dan Realme masih bersih dan detail di sini. Kalau mau dimentokin juga masih bisa ya, untuk Realme sampai di 10 kali. Cuma masalahnya, karena telefotonya nggak ada OIS, saat gua jalan di Realme jitter banget. Ini jujur cukup ngeganggu sih sebenarnya. Buat fotonya pun sama ya, di preview HP-nya juga nggak stabil saat kita gerak dikit. Jadi ada perasaan sedikit nggak nyaman. Habis itu buat lensa utamanya bisa gue bilang karakter Poco lebih dicerahin dikit dari aslinya ya. Sedangkan Realme nggak bisa dibilang redup juga sih, lebih ke balance. Dan kalau dipakai buat shoot orang, warna kulit lebih pas di Realme dibanding Poco yang sedikit keputihan. Buat ultrawide 11-12 lah, cuma kadang di Realme bisa lebih redup juga sih. Oh ya, untuk foto selfie gue lebih demen hasil dari Realme. Muka gue kayak lebih tajam aja dan dynamic range beberapa kali lebih baik juga. Yang terlihat awalnya masih berbentuk. Sama kalau diperhatiin, muka gue juga dibikin lebih terang sama Realme ya, padahal pakai topi gini. Lanjut buat video, secara dynamic range sedikit lebih baik di Realme. Bisa dilihat gedung di belakang, tapi tipis aja sih. Terus untuk resolusi plus minus sih antara kedua HP ini. Jadi maksudnya itu kalau Realme dia bisa shoot sampai 4K 30 ya. Tapi dia nggak bisa shoot 1080p 60, yang mana ini bisa di shoot sama Poco. Ayo, kalian lebih pentingin 4K atau bisa shoot 60 fps nih? Sedangkan resolusi kamera belakangnya sama-sama mentok di 4K 60, yang hasilnya mirip kayak foto, dimana gambar Poco lebih dicerahin gitu. Untuk Realme lebih natural dan kontrasnya juga dapet. Habis itu gue sempet cobain 1080p 60 yang stabilisasinya sama-sama baik ya. Dan di sini terlihat video Realme lebih bagus. Langitnya sedikit lebih berbentuk dan shadow atau area hitam di pohon atau tanaman ini lebih keangkat. Terus buat yang kepo bisa pindah lensa atau enggak saat recording, jawabannya bisa ya di Realme. Sayangnya Poco nggak bisa nih. Untuk pindah lensa juga gue lebih suka di Realme ya, lebih fleksibel aja langsung loncat antar lensa. Untuk video ultrawide nggak tahu kenapa di Realme kok lebih bergejolak ya. Bukan gempa sih, tapi agak goyang-goyang gitu saat gue lagi jalan biasa gini. Sedangkan Poco cukup mulus. Terus satu yang gue cukup berasa yaitu gue kan pakai kameranya ini udah lumayan lama ya, dan berasa anget sih di si Realme ini nih. Sedangkan di Poco aman-aman aja sih. Ada anget dikit doang. Kalau Realme anget kepanas dikit, berasa kok, berasa. Lanjut kita ke low light sekilas aja, yang mana gue cukup suka sama hasil foto Realme sih. Langitnya emang sama-sama diterangin, tapi di Realme lebih pas aja. Dan dalam menghandle cahaya pun lebih bersih, contohnya tulisan 7 di depan. Habis itu dari sisi warna pun nggak flat ya, contohnya di foto ini. Terus kalau shoot objek yang agak deket, gambarnya bisa lebih terang gitu dibanding Poco. Next buat selfie sama-sama bagus ya, tajam juga buat kedua HP ini. Kalau videonya dalam menghandle cahaya Realme juga lebih baik. Kalau jitter mirip-mirip aja nggak sih? Terus yang cukup membedakan di sini adalah video kamera utama. Terlihat gambar di Realme itu lebih terang ya, dan masih baik juga kualitasnya. Noise-nya pun nggak terlalu berasa. Kalau ketemu cahaya terang gitu juga bisa diredam dengan baik. Mantep sih ini. Paling minusnya Realme di ultrawide yang kalau gue lihat nih, lebih gelap gitu dan warnanya pucat. Terus di sini terlihat lagi kalau stabilisasi di Realme lebih bergejolak ya dibanding Poco. Tapi somehow jitternya lebih minim di Realme loh. Jadi secara keseluruhan gue lebih suka sama kameranya Realme ya. Punya lensa telefoto cukup ngebantu tuh buat shoot-shoot jauh. Walaupun nggak ada OIS, detailnya itu cukup ngeganggu sih.
Untuk kualitas terlihat juga Realme lebih baik, walaupun dibilang beda jauh juga nggak terlalu sih. Sama overall OLED-nya juga Realme mantep gue bilang, jadi poin ini choose ke Realme. Untuk spek lainnya kalau gue lihat sebenarnya sama-sama aja sih. Paling yang kelihatan di sini adalah IP rating. Yang itu pun bedanya nggak jauh. IP65 di Realme dan 64 di Poco. Sisanya sama-sama HP 5G, AR Blaster, NFC, fingerprint dalam layar, dan koreksi kalau salah. Update softwarenya itu sama-sama 3 tahun buat Android dan 4 tahun security. Terus lanjut ke vibration, sebenarnya haptic feedback Poco udah enak ya. Tapi Realme sih lebih mantep lagi, lebih empuk aja getarannya. Sedangkan speaker sama-sama dual stereo, tapi dari kuping jelata gua ini udah sih itu aja, apalagi ya? Untuk AI sebenarnya gue nggak mau terlalu bahas detail sih, karena buat kedua HP ini fitur-fiturnya belum lengkap. Bahkan di kedua websitenya mereka tulis beberapa fiturnya bakal rilis masih nanti lagi lewat software update. Cuman ada satu fitur AI yang menurut gue wow ya yang ada di Poco, dan ini udah bisa dipakai juga, yaitu AI Expansion yang bisa ngegenerate gambar pakai AI kayak gini. Cuman sayangnya ini nggak ada di Realme. Jadi poin ini gue kasih ke Realme lah ya, walaupun bedanya tipis aja. Nah, topik terakhir yang paling ditunggu yaitu harga. Dan kayaknya nggak usah dijelasin terlalu panjang, dimana Realme kemarin dibanderol 7,5 juta atau 8 juta, tergantung kalian dapat flash sale atau enggak, buat varian 12 plus 256. Sedangkan Poco F6 karena belum launching di Indonesia, jadi kita pakai patokan harga Singapura ya, yaitu 6,6 juta buat 12 plus 512 GB dan 5,8 juta buat 8 plus 256. Terus perlu diingat, dari pengalaman sebelumnya, launching di Indonesia itu bakal punya harga yang lebih murah dari Singapura. Gila, selisihnya cukup jauh ya. Lebih hemat minimal 1-1,5 juta buat dapetin Poco. Dan itu pun dengan storage 2 kali lipat di 512 GB. So, buat topik ini poinnya kita kasih ke Poco dong. Dan sekali lagi gue ingetin, kalau penentuan poin ini benar-benar preferensi dari gue sendiri. Tiap-tiap orang pasti punya pilihan dan prioritasnya masing-masing ya. Maksud gue, kalau kalian suka yang layar flat, ya kasih poin ke Poco. Atau desain feel lebih suka Realme, ya monggo. Plus, tiap-tiap topik pun punya bobot yang beda buat tiap orang ya. Kalau menurut kalian misal untuk topik harga, harusnya Poco dapat 2 atau 3 poin. Karena selisihnya cukup jauh, ya bebas bos. Jangan baper, sampai guanya yang dibully. Sebel banget. Bikin video gini gak? Oke, kalau dari hasil-hasil tes tadi, ya jelas Realme banyak plus-plusnya ya kalau dibandingin Poco F6. Mulai dari material back yang lebih solid, layar LTPO, tingkat kecerahan tinggi, baterai gede, kamera cakep, plus berlensa telefoto dan lainnya. Emang beda kelas aja sih kedua HP ini. Tapi bakal jadi menarik saat kita masukin harga sebagai faktor penentu juga. Dimana kayak yang udah dibahas sebelumnya, selisih minimal 1-1,5 juta. Dan itu pun bisa dapat storage 512 GB di Poco. Kalau sesama 256 GB selisih sekitar 2 juta. Dengan selisih itu, gue bisa bilang Poco F6 lebih worth it sih. Dari berbagai aspek udah bagus kok. Terutama performance-nya lebih unggul dengan suhu yang lebih terjaga buat tes non-benchmark ya. Intinya gini, gue bikin simple aja. Kalau budget kalian ngepas di 5-6 jutaan, gak usah mikir lagi. Bisa pilih Poco F6. Sedangkan kalau di 7 jutaan, coba merenung lagi ya apa yang dicari. Suka sama layar curve nggak? Butuh material back yang lebih solid? Baterai lebih awet? Dan seberapa suka jepret-jepret foto video, terutama buat jarak jauh. Kalau emang poin-poin tadi dibutuhin, ya nabung dikit buat pilih Realme GT 6. Ini HP bagus kok, gue pribadi paling suka sama layar curve-nya, baterai dan kamera sih. Performance juga ngebut, walaupun untuk storage cuma dapat 256 GB doang. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan dan budget kalian masing-masing, oke? Dan terakhir, kalau sama Poco F6 beda kelas, kira-kira HP apa ya yang bakal jadi lawan seimbang buat Realme GT 6 ini? Xiaomi T-Series kah? Coba kasih tahu di komen ya.